Pemirsa Metro TV Lampung, izinkan saya, Puji Raharjo, dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, akan berbagi tips dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan literasi informasi. Al-Quran, sebagaimana kita pahami bersama, sebagaimana kita yakini bersama, adalah petunjuk bagi umat Islam. Dan Al-Quran istimewanya diturunkan pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran pertama sekali turun itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Yang ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Kisah turunnya Al-Quran ini banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis. Hadis tersebut menceritakan bahwa pada saat Nabi menerima wahyu pertama, Nabi dipeluk, dibekap oleh malaikat Jibril dengan baca Iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian setelah itu turunlah ayat wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Secara bebas mungkin bisa diterjemahkan Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, memberitahu manusia tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Terkait dengan surat Al-Alaq dan wahyu pertama ini, saya ingin membagikan tips ke kita semua bagaimana di era modern ini kita umat Islam dihadapkan berbagai macam informasi yang sangat banyak di dunia maya. Dan informasi itu tentu harus dinilai apakah informasi itu benar atau tidak. Dan ini, tentang hal ini, para ulama-ulama salaf sudah memberikan contoh bagaimana hadis-hadis Nabi yang sampai ke tabi'in, sampai ke generasi keempat setelah Rasulullah wafat, itu disampaikan dalam tradisi lisan, dan para ulama membuat metodologi sedemikian rupa bagaimana menguji sebuah hadis itu sahih atau tidak. Nah, dari pengalaman itu saya akan menyampaikan 4 hal terkait dengan bagaimana kita menilai sebuah informasi di dunia maya itu apakah valid atau tidak layak, yaitu 4C. 4C. Pertama, konten. C yang pertama adalah konten, isi. Sebuah konten media, berita itu harus dilihat isinya. Apakah isinya secara susunan redaksional itu logis? Kemudian apakah isinya sesuai dengan kenyataan? Itu kalau satu yang pertama lolos, maka yang kedua harus dilihat bahwa konteks. Konteks di sini lingkungan di mana narasi itu dibangun. Si yang ketiga adalah kontainer. Siapa yang membawa pesan itu? Reputable tidak. Kalau istilah hadisnya, orang ini mempunyai akhlak yang bagus enggak? Mempunyai reputasi enggak? Pernah bohong apa enggak? Itu kontainer. Yang terakhir, yang C yang keempat adalah channel atau salurannya. Salurannya di sini kalau dalam urusan agama ini bisa dibilang dengan silsilah ilmunya. Silsilah keilmuannya nyambung enggak? Ini dari mana sumber ini? Nah, terakhir penutup dari sharing kita hari ini adalah bahwa kita sebelum men-sharing sebuah berita di media sosial, sebuah posting di media sosial harus disaring dulu sebelum di-sharing. Apakah itu bermanfaat, apakah itu benar, dan salah satu alat ukurnya adalah dengan
4C tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.